Hai semua, aku Ika. Aku orang Indonesia yang tinggal di kapal pribadiku full time dan selamat datang di vlog tinggal di kapal. Hari ini kami berdua sudah ada di kota namanya Sedeira. Setelah sebelumnya kami berada di La Coruña dan karena kami bosen di La Coruña nggak ngapa-ngapain, terus kami memutuskan, ya udah yuk sailing yuk gitu. Jadi jam 3 sore kita berangkat dari La Coruña kemari ke Sedeira dan perjalanannya itu memakan waktu sekitaran 4,5 jam. Dan by the way, ini tuh kedua kalinya kami berada di Sedeira. Pertama kalinya kami di Sedeira itu waktu sailing dari Norwegia ke arah selatan lagi gitu, ke Lisbon. Nah, pas pertama kali kami ke sini itu banyak banget orang-orang yang datang menyambut kami di port karena waktu itu lagi banyak banget interaksi antara kapal layar dengan orka. Jadi di area sini itu ada jenis orka Iberian Peninsula atau orka Iberico, dan sejak tahun 2020 sampai sekarang itu banyak banget interaksi antara orka Iberico atau Iberian orca dengan kapal layar yang lewat di sepanjang Atlantik, di sepanjang area Galicia sampai ke Gibraltar. Nah, interaksinya ini adalah orka-orka ini ya, orka pods atau orka yang masih remaja tanggung ini itu menjadikan rudder atau lunas kapal itu sebagai target mainan gitu. Jadi mereka bukan yang mau attack untuk menyerang manusianya, tapi menjadikan lunas kapal itu target main-main gitu ya. Tapi kan ukuran mereka itu kan gede banget ya. Jadinya kalau misalnya udah deket, terus rudder atau lunas kapalnya itu disenggol-senggol bahkan digigit, kan lepas ya dari kapal. Nah, kalau rudder atau lunas kapalnya itu lepas dari kapal, otomatis kapal tidak bisa dikemudikan, ya kan? Nah, kalau tidak bisa dikemudikan, akhirnya kan muter-muter aja tuh. Jadinya kapalnya rusak. Bahkan di beberapa kapal, kalau misalnya lunas atau rudder kapalnya itu lepas, bisa ada resiko air masuk ke kapal. Nah, kalau misalnya air masuk ke kapal, bisa bikin kapalnya tenggelam, ya kan? Nah, makanya pas pertama kali kami datang ke sini itu banyak orang-orang yang datang dan ngecek kami apakah kami baik-baik saja, apakah kami ada interaksi sama orka apa enggak gitu. Anyway, ini kedua kalinya kami ke sini dan ada teman kami yang sudah datang di Sedeira. Terus pas dia tahu kalau kami mau datang ke sini, kami diinfo kalau ada interaksi antara kapal dengan orka di area sini. Jadi kemarin itu kami dibilang kalau hati-hati. Nah, kalau misalnya kita lagi sailing di area yang banyak orkanya seperti ini atau di area Iberia ini ya, itu ada dua cara biar tidak ada interaksi sama orka. Jadi satu, bisa sailing dekat dengan daratan atau sailing keluar sekalian gitu. Kemarin itu kita sailing 5 miles dari daratan. Karena kalau misalnya kami sailing dekat ke daratan, takutnya tuh banyak shallow area gitu. Jadi sekalian aja menjauh dari daratan. Nah, pas kami udah mau masuk ke area Port Sedeira, itu ada bunyi nyaring banget, ada alarm yang nyala, yang ternyata itu adalah alarm untuk diesel filter atau filter untuk solar. Ternyata solar kami yang ada di filter itu kemasukan air gitu loh. Kayaknya, ya kan? Kayaknya. Jadi kami bakalan ngecek apakah solar filter kami baik-baik saja. Terus juga kami mau hari ini harus ngecek sensor untuk speed over ground, soalnya sensornya tuh mati. Karena kalau sensor untuk SOG ini mati, itu kami nggak bisa ngecek kecepatan arus gitu atau kecepatan air. Jadi itu juga harus kami cek hari ini. Tapi sebelum beraktivitas, mari bikin kopi dulu. By the way ya, ini tuh masih Agustus, jadi masih hitungannya itu musim panas di sini. Dan musim panas di area Galicia itu ternyata tidak pernah sampai 30 derajat atau melebihi 30 derajat. Pemandangan mendung cantik pas summer kayak gini itu katanya sih lumayan sering atau normal gitu. Tapi nggak apa-apa karena inilah yang kami cari, ya kan? Oke, sekarang mau bikin kopi.
Sudah mandi, sudah skincarean, sekarang kami mau lanjut untuk bersihin filter dan juga bersihin sensor untuk water speed. Tadi aku sempat nyebut sensor yang perlu dibersihin itu atau sensor yang mati adalah sensor SOG atau speed over ground. Tapi sebenarnya yang betul adalah yang mati atau yang perlu dibersihin adalah sensor untuk water speed. Terus sekarang kami mau buka engine room. Jadi di kapal kami itu ada engine room, kecil aja engine roomnya. Dan ada 2 akses, jadi aksesnya itu bisa buka lewat tangga sama ada pintu khusus untuk masuk ke engine room. Akses untuk ke engine room adalah lewat gangway dan ada pintu khusus emang untuk akses engine room. Jadi ini bisa dibuka. Tada! Ini adalah bentukan engine room di kapal ini. Untuk mengakses diesel filternya, itu bisa diakses dari sini. Jadi bisa dibuka. Udah dibiarin aja. Terus diesel filternya itu ntar ada di sana. Ini kelihatan air dan solarnya, yang bawah ini air dan yang lapisan atas itu solar. Ini kotor banget nih sih. Terus kami tes dengan nyalain ignition, kalau misalnya ada problem bakalan ada lampu nyala di antara 2 sensor, tapi ini nggak ada. Jadi satu pekerjaan selesai dan lanjut ke pekerjaan selanjutnya, yaitu beresin sensor water speed. Sensor water speed ini tuh kayak tube gitu dan itu termasuk ke true hull, jadi dia nembus hull bagian bawah. Terus cara kerjanya sebenarnya simple banget, ada baling-baling kecil yang berputar untuk mengukur kecepatan air. Kalau kotor baling-balingnya itu nggak akan berputar. Kalau nggak berputar artinya kita nggak akan tahu water speednya itu seberapa. Nah pas sensor ini dibuka harus cepet-cepet ditutup lagi, kalau enggak nanti air lautnya itu masuk ke kapal. Ini dia sensornya yang dipenuhi dengan tri-tip, jadi makanya kita nggak dapat water speed. Jadi kita harus bersihin sensornya sekarang. Ini harus agak hati-hati untuk bersihin sensornya, soalnya sensornya ini terbuat dari plastik. Jadi kalau disikat pakai steel brush, takutnya ntar kegores dan makin rusak. Jadi bersihinnya harus pelan-pelan. Dan ini dia penyebab sensornya macet, banyak tri-tip yang tumbuh di sensornya. Sensornya udah selesai dibersihin, sekarang dipasang lagi. Dan jangan sampai tertukar mana yang depan dan belakang. Ini juga pas masang ya harus cepet-cepet biar nggak banyak air laut yang masuk. Kalau nggak ntar kami kebanjiran. This is gonna be like a 2-hand operation there, so to get the other one off. So we see the water coming out. That is the ocean coming into the boats. Put the other plug. Nah ini normalnya biasanya di speed yang ini tuh water speednya tuh kelihatan berapa. Terus ini SOG. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara SOG dan water speed itu kita bakalan tahu karetnya itu seberapa kuat gitu. Tapi kayaknya sekarang karena karen yang kita nggak tahu ya arus di sini itu seberapa kuat, jadi nggak kelihatan di speednya. Ini dibersihin airnya pakai sponge biar nggak menggenang. Kalau menggenang biasanya tuh baunya bakalan nggak enak.
Bro. Tadi sudah selesai di dalam kapal, bersih-bersih, beres-beres, nyuci, terus masukin piring-piring kotor ke dishwasher. Terus sekarang mau pergi ke supermarket. Going to the supermarket. Yay! Need some food. Should make one of those things with that. Sudah sampai di Puntun, mau parkir Dingi dulu. Cari spot kosong. Ya. Dinginya udah diparkir dan ini itu sepertinya bagian dari shipyard, pontonnya tadi itu, tapi emang dibuka buat umum. Kalau parkir Dingi kayak gitu tuh ya, itu seringnya gratis, jarang banget kami itu dipungut biaya untuk ninggalin Dingi di ponton kayak gitu. Dan gak akan juga ada parkir liar, yang tukang parkir goib, yang tiba-tiba muncul mintain duit. Udah sampai di supermarketnya, aku nggak bisa videoin banyak-banyak di dalam soalnya lagi rame dan banyak anak kecil. Aku tuh hati-hati banget untuk ngevideoin di tempat-tempat kayak gini. Soalnya biar muka mereka ini nggak masuk di frame, apalagi tanpa konsen. Ini supermarketnya lumayan lengkap pilihan sayur dan buah-buahannya, jadi aku beli beberapa buat camilan 2-3 hari ke depan. Jadi tadi itu kan kita mau pergi ke restoran. Terus ternyata banyak yang kitchennya tuh udah tutup. Dan pas lihat jam ternyata udah 4:30 sore. Jadi mereka udah masuk ke waktu siesta. Siesta itu kayak istirahat, gitulah waktu istirahat. Biasanya tuh siesta time itu sekitaran antara jam 3 sampai jam 5 sore lah. Terus ntar mereka buka lagi sekitaran jam 7:30 malam, waktunya orang makan malam ya kan. Sampai biasanya itu tengah malam atau kadang ada yang sampai jam 1 atau jam 2 pagi bahkan. Jadinya tadi kita nggak pergi ke restoran, langsung pergi ke supermarket. Terus sekarang mau balik ke kapal, soalnya ini udah panas. Awannya sudah pergi dan sekarang mataharinya bersinar cerah. Ini belanjaan hari ini. Aku biasanya belanja itu untuk 2-3 hari ke depan, tapi kalau diperlukan biasanya belanja sampai 1 minggu. Soalnya sekarang kulkas yang sedang bisa dipakai itu cuma 1,5 kulkas. Jadi 1 kulkas full untuk sayuran, ayam, terus ikan-ikanan, dan satunya lagi itu buat minuman. Total belanja hari ini adalah 58 euro.
Nah, sekarang aku mau lanjut untuk masak makan malam. Kami tuh nggak ada ketentuan harus masak Western atau Indonesia atau apa. Pokoknya yang penting enak dan bisa dimakan. Tadi ya, kan aku goreng ayam nih. Kok nggak mateng-mateng? Ternyata gasnya habis. Harus ganti gas dulu di atas. Gas di kapal kami ini ditaruh di luar biar lebih aman, dan di kompartemen ini didesain untuk gas ukuran 4 buah gas 3 kg dan 1 buah gas 10 kg. Di sini nggak ada perbedaan gas melon subsidi atau enggak ya guys. Nah, untuk di dapur sendiri itu ada alarm untuk gas, jadi kalau ada gas bocor alarm bakalan bunyi. Mau cerita sedikit aja tentang gas LPG. Jadi di kapal pertama itu kami strictly pakai kompor gas. Kami nggak punya kompor listrik dulu itu. Nah, waktu itu kami kan sailingnya tuh di Mediterania. Jadi pindah-pindah dari Spanyol, Italia, Prancis, terus ke Yunani gitu-gitu kan. Nah, terus ketika kami pindah dari Spanyol ke Italia misalnya atau ke Prancis. Nah, itu ternyata gas yang kita punya dari Spanyol itu nggak bisa ditukar di negara lain. Jadi harus beli tabung baru. Nah, pas waktu kami beli kapal yang kedua ini, karena aku nggak mau repot, akhirnya aku beli kompor listrik portable gitu. Soalnya kalau misalnya mau ganti seluruh unit ke kompor listrik, berarti harus ganti unit baru, terus connect kabel dan segala macam, ya kan? Jadi untuk sementara pakai kompor listrik portable. Nah, terus pas di Belanda, aku beli LPG, itu kan. Ternyata LPG yang tabung kecil yang kayak tadi itu, harganya satu tabung itu 60 euro. Jadi agak nyesek gitu. Makanya aku beli kompor listrik portable. Soalnya kalau misalnya kita nggak bisa pakai kompor listrik portable kayak sekarang ini, kalau misalnya kita lagi lempar jangkar karena nggak connect listrik ke darat, itu tuh bisa nyalain genset kan. Soalnya solar itu lebih gampang ditemukan daripada gas LPG. Terus dan kayak aku awal sailing itu kan tahun 2018 ya. Jadi tahun-tahun segitu itu masih gampang gitu loh cari gas LPG. Nah, sekarang itu makin susah cari gas LPG. Kalau dulu itu kalau misalnya ke Marina, terus kayak ke tempat pom bensinnya kita beli solar gitu, solar buat kapal, itu biasanya ada. Tapi kemarin itu pas kami ada di Yunani, itu tuh harus jalan guys 2 kilometer cuman buat beli tabung gas. Kan rempong banget ya. Nah, sekarang kenapa kok aku pakai kompor gas? Entahlah, aku juga nggak tahu kenapa aku pakai kompor gas. Habis ini berarti harus stok LPG lagi. Anyway, ini makan malam udah mateng dan kami mau makan malam. Dan itulah kurang lebih a day in my life kalau tinggal di kapal. Sekian serba-serbi tinggal di kapal hari ini. Thank you sudah ikut seharian sama aku. Jangan lupa subscribe kalau kalian mau lihat serba-serbi tinggal di kapal lainnya. Bye-bye.